Ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan Ramadan tiba Ramadan tiba Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdalasy syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'ala as-shauma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwabal jannah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar alladzi ballagha ma unzila ilaihi bil busyra wal indzar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar al-qail lis-shaimi farhatani farhatun 'inda liqa'i rabbih wa farhatun 'indal iftar. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah SMP IT Ulil Albab Batam Al-Mukarram Ustadz Zulkifli Ahmad. Yang kami hormati dan kami muliakan Koordinator Al-Quran Ustadz Sainuri SPD Al-Hafiz. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh wali murid SMP IT Ulil Albab Batam. Dan yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami rindukan, anak-anak tercinta, siswa-siswi SMP IT Ulil Albab Batam, dan juga sebagai peserta daripada Sanlat Ramadan tahun 1441 Hijriah ini yang Ustadz sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ananda semuanya, pada kesempatan kali ini Ustaz diamanahkan untuk mengisi materi terkait dengan fikih puasa. Baik, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang masalah puasa. Karena puasa itu adalah ibadah. Dan setiap ibadah tentunya sebelum kita melaksanakan ibadah itu sendiri, maka kita diwajibkan untuk mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan melaksanakan ibadah puasa, tentunya maka kita harus mengetahui tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan puasa itu sendiri. Yang di sini adalah ilmu yang dimaksud adalah berhubungan dengan ilmu fikih. Baik, ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Niat di sini kata di dalam kitab Safinatun Najah disampaikan bahwa niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Artinya berniat kemudian di malam hari, niat itu di dalam ibadah puasa fardu maksudnya. Adapun di dalam puasa sunnah maka tidak mengapa kita berniat dari pagi sampai zuhur masih bisa. Namun di dalam puasa fardu maka kita mesti berniat itu di malam hari. Bahkan likulli yaumin, setiap hari kita harus berniat. Niatnya seperti yang sering kita hafalkan juga, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dari mulai makan, minum, kemudian lagi banyak sekali hal-hal nanti yang akan membatalkan puasa juga kita bahas di depan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Jadi rukun puasa ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Baik. Kemudian yang kedua yang mesti kita ketahui adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama adalah Islam.
Jadi kalau bukan orang Islam maka tidak sah puasanya. Meskipun dia puasa seperti halnya tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib, tetap saja tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah berakal, gitu ya. Berakal yang dimaksud adalah memiliki akal, pikiran, gitu ya. Maka orang yang tidak punya akal atau yang hilang akalnya seperti orang yang gila itu, maka orang tersebut meskipun dia berpuasa dari pagi sampai maghrib, maka tetap tidak dikatakan puasa. Meskipun dia tak makan, tak minum dari pagi sampai maghrib, tetap tidak dikatakan puasa. Kenapa? Karena dia hilang akalnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ketiga daripada syarat sah puasa itu sendiri adalah orang yang bersih daripada haid dan juga nifas. Artinya perempuan kalau sedang haid ataupun nifas gitu, maka meskipun dia tak makan, tak minum dari pagi sampai malam, sampai maghrib, tetap saja tidak dikatakan puasa. Karena orang yang demikian meskipun memaksakan kehendak mau puasa, tetap tidak sah puasanya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, orang yang dikatakan puasanya sah atau termasuk daripada syarat sah puasa adalah mengetahui bahwa hari yang akan dipuasai adalah hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ini tentunya adalah syarat sah puasa secara umum, bukan yang dimaksud dengan puasa fardu ya. Karena ada memang puasa yang tidak diperbolehkan, yaitu puasa pada hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah hari tasyrik, ya, adalah hari itu yang tidak diperbolehkan puasa. Nah, itu adalah 4 hal yang menjadi syarat sahnya puasa. Jadi kalau orang sudah memenuhi kriteria 4 tersebut, maka sah puasanya. Tetapi kalau dia termasuk daripada salah satu yang 4 ini, maka dia tidak sah puasanya. Sekali lagi, apa satu? Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, kemudian yang keempat dia tahu bahwa yang akan dipuasainya adalah hari yang diperbolehkan berpuasa. Nah, baik, berikutnya yang mesti kita ketahui, singkat saja, yang berikutnya adalah syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah Islam. Jadi kalau bukan Islam tidak wajib berpuasa. Cuman artinya bukan tidak berdosa, dia tidak wajib, tetapi tetap berdosa. Ya. Jadi yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua, yang wajib berpuasa itu adalah mukallaf. Mukallaf ini artinya adalah orang yang berakal dan juga sudah baligh. Ya, berakal dan baligh. Artinya berakal, dia memiliki pikiran. Kemudian artinya baligh, dia sudah sampai pada usia dewasa. Ya, menurut kriteria yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu 3 tanda daripada orang yang baligh. Yang pertama adalah usianya sudah 9 tahun, kemudian dia mimpi basah, kemudian dia kalau perempuan dia haid, kemudian 15 tahun usia. Kemudian yang berikutnya, syarat wajib puasa itu adalah mampu. Ya, mampu. Jadi kalau orang yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan berpuasa. Seperti mana? Seperti orang yang sudah tua. Ya, sudah tua, tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak wajib puasa. Gitu. Justru nanti diganti dengan fidyah, gitu ya. Kemudian berikutnya, yang termasuk daripada syarat wajib puasa itu adalah sehat. Sehat artinya di sini adalah sehat yang dimaksud adalah tidak dalam keadaan sakit, yang mana sakitnya itu kalau seumpama nih dia sakitnya itu kalau berpuasa semakin bertambah sakitnya, atau bahkan kata dokter jika berpuasa maka akan membuatnya menjadi meninggal, nah, maka orang ini tidak diwajibkan berpuasa.
Ini sekali lagi, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang sehat dan sakit. Kalau sakitnya masih biasalah, sakit ringan-ringan saja mah wajib puasa. Kemudian berikutnya yang termasuk daripada syarat wajib puasa itu adalah mukim. Mukim itu artinya adalah berada di tempat, tidak dalam keadaan perjalanan atau safar ya. Dan safarnya pun yang harus kita ketahui bahwa berangkatnya safar yang diperbolehkan itu, boleh kita berbuka di perjalanan itu bila mana keberangkatan safarnya itu yaitu sebelum waktu subuh ya, sebelum waktu subuh. Tapi kalau sudah waktu subuh pagi mungkin kita berangkatnya, meskipun dalam safar tetap kita wajib berpuasa. Kemudian berikutnya yang wajib kita ketahui juga yang berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu adalah riddah atau murtad. Seseorang keluar dari agama Islam, nah itu disebutnya murtad. Bila mana seseorang keluar dari agama Islam, maka dia batal puasanya. Kemudian yang kedua, yang termasuk daripada hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah haid. Ya, haid. Haid itu artinya adalah bagi perempuan yang keluar darah haid, yaitu darah yang keluar itu semata-mata karena jadi sunnatullah bagi seorang perempuan. Rata-rata 9 tahun ke atas dan itu rutin keluarnya. Maka orang yang haid ketika dia berpuasa maka batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah nifas. Bila mana seseorang nifas maka batal puasanya. Kemudian yang berikutnya adalah wiladah. Wiladah itu artinya adalah melahirkan. Bila mana seseorang melahirkan seorang anak maka batal puasanya. Kemudian berikutnya adalah gila. Bila mana orang ketika dia berpuasa tiba-tiba dia gila, hilang kesadarannya, akalnya, maka batal puasanya. Kemudian berikutnya penyakit ayan. Ya, penyakit ayan yang membatalkan puasa itu adalah penyakit ayan. Penyakit ayan itu epilepsi lah, bisa dikatakan panas sehingga menimbulkan kehilangan kesadaran. Kemudian itu dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah punya kebiasaan penyakit itu dari sejak kecil biasanya gitu. Karena terlalu panas gitu, step gitu, sehingga akhirnya hilang kesadarannya, kemudian dia tidak sadarkan diri, akhirnya sampai lama waktunya begitu sampai maghrib, akhirnya tidak sadar-sadar, maka itu membatalkan puasa. Begitu juga mabuk gitu, mabuk yang seharian full tidak sadarkan diri, maka itu juga dapat membatalkan puasa. Yang tentunya yang lainnya yang sering kita ketahui bersama yaitu makan dan minum. Ya, makan dan minum itu sudah jelas hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Jadi tolong jaga betul puasanya, jangan sampai batal. Nah, hal-hal inilah yang dapat membatalkan puasa. Ada tambahan bahwa yang berhubungan dengan membatalkan puasa adalah membatalkan pahalanya puasa. Memang puasanya secara fikih itu tidak batal, tetapi bisa jadi pahala berpuasanya yang hilang. Itu apa? Yaitu diantaranya ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Kemudian lagi mendengarkannya juga orang yang curhat tentang keburukan orang lain, gitu. Maka itu juga dapat menghilangkan pahala puasa. Berbohong itu juga dapat menghilangkan pahala puasa. Dan banyak sekali, misalkan mata tidak dijaga matanya sehingga diperlihatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama melihatnya, maka itu pun dapat membatalkan pahala puasanya. Jaga
mata kita, jaga mulut kita, jaga kaki kita dari hal-hal yang dapat menjadikan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang Ustadz banggakan, mungkin demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk diri Ustadz sendiri dan tentunya umumnya untuk kita semua. Sekali lagi Ustadz sampaikan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa, sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan virus corona cepat menjauh, cepat menghilang dari bumi kita Indonesia khususnya, dan tentunya mudah-mudahan dari seluruh dunia ini, mudah-mudahan cepat corona ini menghilang sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita seperti biasanya, kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, belajar bersama di sekolah seperti biasanya. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma fi khilafin thariq, billahi taufiq.